new president, great team and people are only strong as its members. And when one member suffers, all its members are welcome. So raise these hands together with constantly enough. Presiden FIFA dan AFC bergerak cepat diskualifikasi Korea Utara buntut kecurangan laga pertandingan semalam. Ternyata skuad Korea Utara 40% menggunakan zat adiktif yang berbahaya sampai katakan hal ini. Namun sebelum kita bahas videonya guys, mohon subscribe dan like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, Mimin ucapin terima kasih guys, and mari kita lanjut. Lagi dan lagi terjadi di pagelaran Piala Asia U17 2025. Sebagian skuad Korea Utara disinyalir gunakan doping yang dapat menambah stamina para pemain Timnas Korut. Tak dapat ditampik laga semalam Korea Utara versus Timnas Indonesia, banyak dari kalangan pengamat yang mempertanyakan kenapa Timnas Korut tampak tak ada rasa lelah di sepanjang pertanding. Usut punya usut, 40% skuad Korea Utara diyakini menggunakan zat yang larang oleh Persatuan Sepak Bola Dunia. Baik itu dari FIFA maupun AFC yang melarang keras menggunakan zat ilegal yang dapat menambah performa pemain. Namun itu semua tak digumamkan oleh Timnas Korut. Tentu saja pihak FIFA dan AFC turun tangan untuk mengetahui kepastian tersebut. Apakah pihak FIFA dapat membuktikan bahwa mereka telah menggunakan zat sesuatu yang dapat membahayakan para pemain tadi malam? Berikut berjalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Korea Utara. Perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 terhenti di babak perempat final. Garuda Muda tumbang saat berhadapan dengan Timnas Korea Utara U17 dengan skor telak 0-6. Gol-gol kemenangan Korea Utara di laga ini dicetak oleh Choi Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyung-bong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim dan Park Joo-won. Berkat kemenangan ini, Korea Utara melenggang ke semifinal Piala Asia U17 2025. Mereka akan berhadapan dengan Uzbekistan di pertandingan 4 besar nanti. Perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 terhenti di babak perempat final. Garuda Muda tumbang saat berhadapan dengan Timnas Korea Utara U17 dengan skor telak 0-6. Gol-gol kemenangan Korea Utara di laga ini dicetak oleh Choi Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyung-bong, Kim Tae-guk, Ri Kang-rim dan Park Joo-won. Berkat kemenangan ini, Korea Utara melenggang ke semifinal Piala Asia U17 2025. Mereka akan berhadapan dengan Uzbekistan di pertandingan 4 besar nanti. Babak pertama di laga ini, pertandingan dibuka dengan sengit. Kedua tim sama-sama tampil terbuka untuk saling menyerang. Baru 7 menit laga berjalan, Timnas Korea Utara berhasil membuka keunggulan menjadi 1-0. Berawal dari skema sepak pojok, Choi Song-hun yang tidak terkawal dengan sempurna berhasil menyambar bola dengan tembakannya dan menjadi gol. Tertinggal 1 gol, Timnas Indonesia mencoba untuk menaikkan intensitas serangan. Namun Korea Utara tidak tinggal diam begitu saja. Di menit ke-19, gawang Indonesia kembali bergetar. Kali ini giliran Kim Yoo-jin yang menjebol gawang Timnas Indonesia U17 dengan tendangan mendatarnya memanfaatkan umpan dari Kim Tae-guk. Korea Utara unggul 2-0 di laga ini. Unggul 2 gol membuat Korea Utara semakin percaya diri menyerang. Skuad Garuda benar-benar dibuat keteteran dan dipaksa bertahan dengan dalam untuk meredam serangan-serangan itu. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-2 bertahan untuk keunggulan Korea Utara. Perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 terhenti di babak perempat final. Garuda Muda tumbang saat berhadapan dengan Timnas Korea Utara U17 dengan skor telak 0-6. Gol-gol kemenangan Korea Utara di laga ini dicetak oleh Choi Song-hun, Kim Yoo-jin, Ri Kyung-bong, Kim Tae-guk,
Ri Kang-rim dan Park Ju-won. Berkat kemenangan ini, Korea Utara melenggang ke semifinal Piala Asia U17 2025. Mereka akan berhadapan dengan Uzbekistan di pertandingan 4 besar nanti. Baru 7 menit laga berjalan, timnas Korea Utara berhasil membuka keunggulan menjadi 1-0. Berawal dari skema sepak pojok, Choi Song-hun yang tidak terkawal dengan sempurna berhasil menyambar bola dengan tembakannya dan menjadi gol. Tertinggal 1 gol, timnas Indonesia mencoba untuk menaikkan intensitas serangan, namun Korea Utara tidak tinggal diam begitu saja. Di menit ke-19, gawang Indonesia kembali bergetar. Kali ini giliran Kim Yoo-jin yang menjebol gawang timnas Indonesia U17 dengan tendangan mendatarnya memanfaatkan umpan dari Kim Tae-guk. Korea Utara unggul 2-0 di laga ini. Unggul 2 gol membuat Korea Utara semakin percaya diri menyerang. Skuad Garuda benar-benar dibuat keteteran dan dipaksa bertahan dengan dalam untuk meredam serangan-serangan itu. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-2 bertahan untuk keunggulan Korea Utara. Simak jalannya pertandingan di babak kedua di bawah ini. Babak kedua, Korea Utara tidak menurunkan intensitas serangan mereka. Mereka langsung tancap gas sejak awal laga. Baru 3 menit laga berjalan, Korea Utara memperlebar keunggulan menjadi 3-0 setelah tembakan jarak dekat Ri Kyong-bom gagal dihentikan oleh Dava. 12 menit berselang, timnas Indonesia U17 dihukum penalti setelah Putu Panji melakukan handsball di kotak terlarang. Kim Tae-guk yang jadi eksekutor melakukan tugasnya dengan sempurna sehingga Korea Utara unggul 4-0. Tidak sampai 1 menit setelah gol itu, Korea Utara lagi-lagi menambah gol mereka. Ri Kang-rim sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangannya berhasil mengoyak gawang Indonesia. Skor berubah menjadi 5-0 untuk keunggulan Korea Utara. Di menit ke-77, Korea Utara memperlebar keunggulan menjadi 6-0. Berawal dari sapuan barisan pertahanan timnas Indonesia U17 yang tidak bersih, bola disambar oleh Park Ju-won menjadi gol. Di sisa babak kedua, Korea Utara masih mencoba untuk menambah keunggulan. Namun skor 0-6 menutup jalannya pertandingan di laga ini. Pertandingan babak pertama timnas U17 Indonesia vs Korea Utara pada perempat final Piala Asia U17 2025 berakhir dengan skor sementara 0-2 untuk keunggulan Cho-lima. Gawang skuad Garuda Muda kebobolan 2 gol dalam 19 menit pertama. Kedua tim langsung mencoba menyerang di awal pertandingan. Pada menit ke-7, Korea Utara U17 mencetak gol melalui Choi Song-hun yang menyepak bola umpan dari tendangan penjuru yang mengarah ke depan gawang. Setelah kebobolan, gelandang timnas U17 Indonesia, Evandra Florasta memiliki peluang gol melalui tendangan bebas pada menit ke-10. Namun, sepakannya belum tepat sasaran. 3 menit berselang, Mirza Fijatullah melakukan serangan. Ia nyaris menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Namun, bola tendangannya dari sudut sempit di sebelah kanan masih melenceng. Pada menit ke-19, Korea Utara menggandakan keunggulannya setelah tendangan keras kapten tim Kim Yoo-jin membentur Matthew Baker mengecok kiper Dava. Kedudukan berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Cho-lima. Meski unggul 2 gol, tim asuhan Oh Tae-song tak mengendurkan serangannya. Mereka terus menekan. Zahabi Goli dan rekan-rekannya terus berupaya mencetak gol balasan. Mereka mulai berani menyerang. Namun, skuad asuhan Nova belum bisa mencetak gol balasan. Kedudukan 2-0 untuk keunggulan Korea Selatan menjadi akhir babak pertama.